Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 61, Aku Tidak Takut. Teriakan memenuhi hutan yang sunyi sementara Lin Xiao menyaksikan dengan ekspresi dingin dan terpisah. Dia hanya melihat ke arah Su Han yang meratap di tanah tanpa ekspresi atau perasaan apapun. Saat ini, dia masih marah karena apa yang dilakukan Su Han pada saudaranya, jadi dia akan segera membalas dendam. Orang-orang selalu mengatakan bahwa 1 dekade belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Tapi Lin Xiao tidak pernah mengkategorikan dirinya sebagai seorang pria sejati dan dia juga tidak berencana untuk menjadi pria sejati. Karena Su Han sangat berani menyinggung perasaannya dan dia juga tidak jauh di belakang Su Han, dia akan langsung membalas dendam. Anda bajingan. Su Hei mungkin tidak menyukai adik laki-lakinya, tetapi dia tahu bahwa perwakilan yang datang ke sini semuanya sangat menghargai Su Han. Mereka ingin membawa Su Han kembali bersama mereka ke sekte mereka. Jika Su Han terluka parah, apa yang akan terjadi padanya? Desir, bang. Keduanya melemparkan pukulan pada saat yang sama sementara Su Han berguling. Sosoknya tampak celaka setelah ia berguling-guling di tanah berdebu dan tanah berlumpur. Tetapi pada saat itu, dia terlihat tidak lagi memperhatikan penampilannya. Dia hanya ingin menjauh dari Lin Xiao dan cepat. Lin Xiao tampak seperti malaikat maut di mata Su Han. Dia tidak berani melakukan hal lain selain berlari. Pada saat yang sama, pukulan Lin Xiao dan Su Hei terhubung satu sama lain. Keduanya didorong ke belakang tetapi sekilas, jelas bahwa Lin Xiao dirugikan. Dia didorong lebih dari 5 kaki sementara Su Hei hanya didorong mundur sejauh 2 kaki. Memang, layak menjadi body training peringkat 8. Lin Xiao mengedarkan ki-nya saat dia menenangkan pikirannya. Menghadapi Su Han, tidak masalah meskipun dia dalam keadaan marah karena Su Han hanya setingkat lebih tinggi dan jauh lebih lemah. Dengan kekuatan eksplosif dan keterampilannya yang unggul, mudah untuk menaklukkan Su Han. Tapi Su Hei berbeda. Su Hei telah mencapai body training peringkat 8 selama bertahun-tahun. Dia juga seseorang yang berburu di hutan untuk waktu yang lama dan secara alami terbiasa bertarung melawan binatang buas. Dari waktu ke waktu, dia akan terluka karena pertarungannya. Lin Xiao tahu bahwa jika dia ingin melawan Su Hei, dia harus tenang dan berhati-hati. Bahkan kesalahan sekecil apapun sudah lebih dari cukup untuk mendorongnya mundur. Karena kamu berani menyakiti saudaraku, apakah kamu berani melawanku, Lin Xiao? Su Hei bertanya dengan nada dingin. Mengangkat kepalanya, Lin Xiao bisa melihat tatapan dingin Su Hei. Namun, dia sudah lama mengetahui bahwa Su Hei adalah seseorang yang sama sekali tidak peduli dengan ikatan keluarga. Faktanya, dia telah melihat bahwa Su Hei cemburu pada Su Han berkali-kali di masa lalu. Tidak ada manfaat baginya untuk membantu Su Han, bukan? Begitu, dia mencoba membuat Su Han merasa bersyukur untuknya. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang membuat Su Han marah sampai-sampai dia mencarinya, Lin Xiao dapat menghubungkan titik-titik itu hampir secara instan. Dia bisa menebak bahwa alasan Su Hei berani melawannya justru karena alasan itu. Namun, dia tidak akan membiarkan semuanya berjalan sesuai keinginan Su Hei. Yun, jika kamu sudah cukup pulih, bunuh Su Han. Dia tidak bisa lari jauh dengan kaki bengkok dan lengan patah, kata Lin Xiao tidak tergesa-gesa. Ekspresi Su Hei berubah. Jika Su Han meninggal di sini, rencananya akan sia-sia. Tidak perlu baginya untuk melawan Lin Xiao pada saat ini ketika dia tahu bahwa tidak ada kepastian mutlak bahwa dia akan menang. Tentu saja, kakak. Berjalan keluar rumah, Lin Yun sudah membalut lengannya sendiri. Saat ini, dia juga dipenuhi amarah. Sebelum kakaknya datang, Su Han mengancamnya dan memukulinya dengan kejam. Jika kakaknya tidak datang, dia sudah lama mati di tempat ini di tangan Su Han. Kamu berani. Mengapa tidak? Tubuh Su Han menggigil saat dia mencoba melarikan diri. Tetapi ketika dia mencoba untuk berdiri, sesuatu mengenai kakinya, membuatnya tidak dapat melakukan apapun. Lin Yun muncul di hadapannya dan langsung memukulnya.
Pukulan gunung adalah keterampilan yang memberikan kerusakan berat pada musuh jika dilakukan dengan benar. Di bawah bimbingan Wen Renyu dan Lin Xiao, bagaimana mungkin keterampilan Lin Yun menjadi lemah? Bang! Bang! Serangkaian pukulan meledak. Su Hei ingin berbalik, tapi kali ini, Lin Xiao bergerak. Dia bergegas maju dan meninju ke arah Su Hei. Bang! Keduanya terkunci dalam konfrontasi sekali lagi. Saat mereka bertukar pukulan demi pukulan, Su Hei bisa melihat bahwa Lin Xiao bahkan tidak menonjol di hadapannya. Meskipun Lin Xiao jelas dirugikan, jelas bahwa dia tidak akan bisa menang begitu cepat. Apa yang dapat saya lakukan? Jeritan melengking yang tiba-tiba menarik perhatian Su Hei dan dia bisa melihat bahwa Lin Yun sedang menyerang adik laki-lakinya. Wajahnya menjadi pucat. Melihat kesempatan itu, Lin Xiao tiba-tiba meraih lengan Su Hei. Dia telah melihat murid wanita itu. Tunggu, siapa namanya? Dia benar-benar lupa. Lagi pula, serangan balik ular wanita itu membuat lengannya tampak seperti ular yang bisa dengan mudah menghindari serangan lawan. Lin Xiao menggerakkan lengannya dengan cara yang aneh dan kali ini, dia tidak sepenuhnya mengikuti apa yang dilihatnya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk meraih lengan Su Hei dan melemparkannya ke semak-semak di belakang. Karena tidak siap, Su Hei terlempar dan mendarat di tanah. Bam! Bab 62, Membunuh Su Han. Itu masih buruk. Lin Xiao tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengamati Bai Xin saat itu, jadi dia secara alami masih tidak bisa menggunakan skill itu. Belum lagi, metode pembelajaran semacam ini tidak ortodoks karena mereka tidak akan mengajari mereka metode pernapasan dan sirkulasi. Beberapa keterampilan membutuhkan metode pernapasan atau sirkulasi khusus dan khusus untuk dapat dieksekusi dengan baik. Karena itu, belajar hanya dengan observasi sangat sulit. Jika mereka harus mempelajari metode pernapasan dan metode sirkulasi secara terpisah, itu akan sangat sulit. Keterampilan sederhana akan mungkin, tetapi keterampilan penting itu tidak mungkin. Su Hei hendak berdiri ketika dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menusuk lehernya. Saat dia hendak berbalik, dia melihat Lin Xiao sudah ada di depannya. Dengan pukulan yang akan mendarat di wajahnya, dia dengan cepat mengangkat tangannya. Bang! Ombak menghancurkan dedaunan di sekitarnya. Su Hei dengan cepat melompat mundur dan mencoba menjauhkan diri. Namun, dia tiba-tiba merasa tubuhnya bertambah berat seolah-olah ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke bawah meskipun dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Matanya tertuju pada semak di depannya. Tanaman beracun. Tidak jarang tanaman beracun ditemukan di daerah ini. Bagaimanapun, mereka tinggal di dalam hutan dengan berbagai jenis vegetasi. Tumbuhan beracun hanyalah satu di antara banyak tumbuhan lain di hutan ini. Pada saat ini, Su Hei mengambil keputusan untuk mundur. Jika dia benar-benar diracuni, akan buruk baginya untuk terlibat lebih lama lagi. Desir. Melihat dia mundur ke arah Su Han, Lin Xiao mengerutkan alisnya. Yun, mundur ke rumah. Lin Yun, yang sibuk melampiaskan amarahnya kepada Su Han, segera berdiri dan memulai penghindaran bulan. Sementara keahliannya lebih buruk dari saudaranya, itu lebih dari cukup untuk mengusirnya dari Su Han. Su Han yang terluka parah diangkat ke lengan Su Hei saat dia berlari ke arah desa. Saudaraku, apakah kita membiarkan mereka begitu saja? Lin Yun bertanya dengan kilatan dingin. Dia tahu bahwa jika bukan karena kakaknya, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Lin Xiao mencibir. Apakah dia pikir dia akan bisa keluar dengan aman? Arah kemana Su Hei pergi adalah menuju tebing. Karena teriakan Su Han sebelumnya, Lin Xiao tahu bahwa penduduk desa akan segera datang ke sini. Mereka mungkin cukup terisolasi, tetapi jika seseorang berteriak begitu keras untuk waktu yang lama, tidak mungkin penduduk desa tidak mendengar mereka sama sekali. Lin Yun melihat ke tebing. Dia tidak bisa. Dia diracun. Dari balik semak-semak, Wen Renyu berdiri. Pakaiannya berantakan dan ada beberapa daun menempel di jubahnya. Namun, kilatan samar di matanya menunjukkan tekadnya yang jarang terlihat di wajahnya. Kau meracuninya. Lin Yun terkejut. Tidak perlu seorang jenius baginya untuk memahami apa yang telah terjadi. Lin Xiao melihat ke arah kemana Su Han dan Su Hei pergi.
Bibirnya melengkung membentuk seringai. Orang normal tidak akan repot menggunakan metode tebing untuk mencapai tempat tinggal mereka karena terlalu berbahaya. Namun, itulah yang dilakukan Su Han dan Su Hei. Dan mereka sama sekali tidak menyadari jebakan yang dia bentuk di sana. Ayo pergi dan menonton pertunjukan. Jam tangan. Wen Renyu melihat ke arah rute lain menuju desa dan menggelengkan kepalanya. Aku akan bersembunyi. Kalian berdua duluan. Mengerti? Hati-hati. Aku tahu. Kedua bersaudara itu bergegas ke arah tebing. Mereka bisa melihat Su Hei berlari dari kejauhan dan suara penduduk desa terdengar dari sisi lain tebing. Mata Su Hei berkilat kejam saat melihat penduduk desa. Lin Xiao ingin membunuh kita. Lari. Hah? Apa? Penduduk desa bingung. Mereka bisa melihat Su Hei berlari dengan panik dan ada dua orang yang mengejar mereka dari belakang. Lin Xiao mencibir. Dan menurutmu apa alasannya, Su Han? Kamu yang masuk tanpa izin ke rumahku, menyerang adik laki-lakiku dan sekarang kamu mencoba melarikan diri. Apa yang kamu bicarakan? Kamu berbicara omong kosong. Omong kosong. Lihat saja di mana kamu berada sekarang, idiot. Mereka masih berada di area tidak jauh dari rumah Lin Xiao. Kata-katanya lebih kredibel dibandingkan dengan omong kosong yang dilontarkan oleh Su Hei dan Su Han karena panik. Jelas bahwa keduanya tidak banyak berpikir ketika mereka berbicara. Betapa bodohnya. Bahkan Lin Yun merasa bahwa keduanya tidak bisa dibandingkan dengan saudaranya yang bodoh. Kakaknya memang tidak sepandai itu, tapi paling tidak, dia tahu bagaimana menggunakan otaknya untuk membuat cerita yang bisa dipercaya tidak seperti mereka. Dan sekarang kamu masih ingin membunuh kami di depan penduduk desa. Su Hei bertanya lagi saat dia tiba di depan tebing. Melihat akar yang menggantung, dia tahu bahwa tidak mungkin membawa dua orang sekaligus. Baik dia dan Su Han memiliki tubuh yang besar. Jika mereka masih anak-anak, berat badan mereka tidak akan sebesar itu, tapi saat ini, itu tidak mungkin. Mereka harus menyeberangi tebing satu per satu. Sialan, seharusnya aku lari ke arah lain. Su Hei tidak banyak berpikir saat berlari, jadi dia tidak sengaja berlari ke arah tebing. Kalau saja dia bisa berpikir jernih sejenak, dia tidak akan pernah memilih jalan ini tidak peduli berapa banyak keberanian yang dia miliki. Su Han, kamu harus menyeberang sendiri. Saudara laki-laki, pergi. Su Han bisa memegang akar gantung dengan baik, jadi Su Hei melingkari di pinggangnya. Pada saat yang sama, dia bisa melihat Lin Xiao dan Lin Yun masih jauh, tapi mereka cukup dekat. Tanpa pikir panjang, dia mendorong Su Han ke sisi lain tebing. Berhenti di sini. Lin Xiao berhenti berlari. Saudara laki-laki. Lin Yun patuh dan mengikuti apapun yang dikatakan Lin Xiao meski tidak mengerti mengapa mereka tidak mendekat. Su Hei merasa senang, berpikir bahwa mereka tidak akan mendekat karena mereka tidak bisa. Namun, dia bisa mendengar saudaranya berteriak saat ini. Bab 63, Bertarung. Su Han membalikkan tubuhnya, wajah Su Hei tampak sedih. Dia bisa melihat akar gantung yang kuat tidak lagi utuh. Bentak di tengah dan membawa Su Han menuruni tebing. Tidak. Su Hei mencengkeram akar gantung berikutnya dan kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya. Ia mencabut akar yang menggantung itu sekuat-kuatnya. Patah. Akar gantung dipotong beberapa meter di atasnya. Wajahnya menjadi pucat ketika dia menyadari bahwa jika dia memilih untuk mengambil akar gantung ini, dia akan jatuh ke dalam kematiannya. Melihat siluet Su Han yang menghilang, dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan selain menonton dengan ekspresi tercengang. Segera, jeritan saudaranya menghilang bersama tubuhnya ke jurang maut. Lin Xiao, apakah kamu menyalahkanku karena akar yang menggantung tidak cukup kuat? Lin Xiao bertanya sambil mencibir. Mata Su Hei merah. Dia mengikuti adik laki-lakinya untuk memanfaatkan situasi. Namun siapa sangka yang terjadi justru sebaliknya. Adik laki-lakinya meninggal dan dia tidak mendapatkan apa-apa selain luka. Sangat menjengkelkan. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Su Hei meraung marah. Lin Xiao memutar matanya. Apakah kamu bahkan melihat saya merusak akar gantung? Itu sudah ada di sana selama yang saya ingat. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menggunakan yang biasa saya gunakan?
Tapi tentu saja, Lin Xiaolah yang benar-benar memotong akar yang menggantung itu. Dia sering memanjat dan membuat beberapa potongan pada akar gantung yang berada di dekat tempatnya. Dengan cara ini, akan sulit bagi mereka untuk mengetahui mana yang menyelamatkan. Dia akan menjadi pengecualian karena dia bisa mengenali mana yang biasa dia gunakan dan juga mana yang belum dipotong. Selain itu, tidak mungkin dia ingin menggunakan akar gantung saat dia terluka. Jika patah di tengah, dia harus beralih ke yang lain secepat mungkin dan memanjat. Kau pasti melakukannya dengan sengaja, brengsek. Heh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan tahu kamu akan menggunakan akar gantung, Su Hei? Tidak ada penduduk desa yang sering datang ke tempat ini karena kalian semua suka membusuk di desamu sendiri tanpa merawatnya, dua orang yang tinggal di ujung desamu. Diam. Desir. Melihat Su Hei bergegas ke arah mereka, Lin Xiao dengan cepat mengangkat tangannya. Pergilah, Yun. Iya. Dengan Moon Evasion, Lin Yun tidak berada di luar jangkauan serangan Su Hei. Dia diam-diam juga mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Su Hei jika perlu. Lagi pula, Su Hei adalah body training peringkat 8, 2 peringkat lebih tinggi dari Lin Xiao dan 3 peringkat lebih tinggi darinya. Mereka harus sangat berhati-hati. Bang! Keduanya bentrok dan Lin Xiao didorong ke belakang. Secara internal, Lin Xiao mengeluh pada dirinya sendiri. Lagi pula, dia perlu mempelajari keterampilan bertahan sesegera mungkin jika dia ingin tetap hidup. Su Hei tidak berhenti di situ. Dia menerjang ke depan, mencoba menyerang Lin Xiao dengan pukulannya sekali lagi. Desir. Lin Xiao menghindari serangan itu dan mencoba serangan balik ular lagi. Namun, gerakannya terlalu lambat dan gagal meraih lengan Su Hei. Dengan sentakan, dia dengan cepat berguling ke samping untuk menghindari serangan itu. Anda bajingan. Bang! Sebelum Su Hei bisa menyerang Lin Xiao, yang berada di tanah, Lin Yun meninju dari belakang. Sebagai body training peringkat 5, kekuatannya tidak sebesar itu, tapi itu lebih dari cukup baginya untuk menghentikan Su Hei menyerang Lin Xiao. Mata Lin Xiao berbinar saat dia meninju ke depan. Berhenti. Bang! Apakah kamu tidak mendengar aku menyuruhmu berhenti? Lin Xiao mundur sementara Su Hei terbatuk-batuk. Serangan terakhir efektif mengenai perut Su Hei. Dia melirik ke belakang dan melihat Elder Su datang. Bahkan, dia sudah tahu bahwa ada seseorang di sana. Sebagai seseorang yang juga menghabiskan waktunya untuk berburu selama beberapa bulan terakhir, Lin Xiao telah mengasah akal sehatnya sampai tingkat tertentu. Mendeteksi kedatangan penatua tidaklah sulit. Di belakang tetua Su adalah dua tetua lainnya. Mereka lebih lambat dari tetua Su, tetapi jelas bahwa mereka telah melihat apa yang terjadi di sini. Melihat ekspresi mereka, Lin Xiao mencibir dalam hati. Kamu sudah tiba di sini sejak lama tetapi kamu tidak turun tangan untuk membantu karena kamu ingin melihatku mati. Tidak akan semudah itu. Ayah. Su Hei menelepon dan bergegas mendekat. Dia melirik ke arah Lin Xiao dengan penuh arti sebelum bergegas. Meski sudah dewasa, tak ada salahnya ia memanfaatkan koneksi semampunya. Jelaskan apa yang terjadi di sini. Bab 64, Tanggung Jawab. Seperti yang bisa kau lihat, Lin Xiao memulai bahkan sebelum Su Hei bisa memulai. Keduanya datang untuk mengganggu saya di rumah saya dan menyerang saudara laki-laki saya, jadi saya membalas dan memberi mereka pelajaran. Bohong, kaulah yang ingin membunuh kami ketika kami datang untuk memberitahumu tentang kompetisi yang akan diadakan oleh perwakilan. Kompetisi, Lin Xiao mencibir. Aku tidak tahu apa-apa tentang kompetisi. Kamu berbohong. Aku tidak. Kedua tetua di belakang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam debat anak muda itu dan memilih untuk tetap tinggal. Hanya wajah penatua Su yang masih segelap batu bara. Jelas bahwa dia benar-benar marah karena apa yang telah terjadi. Kalau saja mereka tidak berada di depan tetua lainnya, dia akan menerjang dan membunuh Lin Xiao. Tentu saja, itu hanya jika dia bisa. Ketiga tetua itu hanya setingkat dengan Su Hei. Dengan Su Hei yang sudah terluka, Lin Xiao yakin paling tidak, dia bisa lari. Mencoba menangkapnya di sini. Mereka akan mencari masalah. Kau bajingan, kau sengaja membunuh anakku dan sekarang kau ingin lari dari tanggung jawab.
Lin Xiao menatap Tetua Su dengan wajah gelap. Bunuh dia. Apakah kamu melihatku dengan mata anjingmu sendiri bahwa aku membunuhnya? Dia jelas jatuh dari tebing sendiri ketika aku masih jauh. Kamu tidak mau percaya padaku. Aku bukan satu-satunya orang yang melihatnya jatuh dengan mataku sendiri. Di belakang mereka, di seberang tebing, sudah ada beberapa penduduk desa yang berdiri di sana. Mereka tercengang dan kemudian saling memandang. Apa yang dikatakan Lin Xiao benar. Ketika Su Han jatuh ke tebing, Lin Xiao berada jauh darinya. Kecuali Lin Xiao telah mencapai Golden Core Stage dan bisa menyerang dari jarak jauh, mustahil baginya untuk menjadi orang yang membunuh Su Han. Dan menuduh Lin Xiao telah mencapai Golden Core Stage. Mereka lebih suka percaya bahwa ketiga sekte melancarkan serangan di desa mereka daripada percaya bahwa Lin Xiao telah mencapai Golden Core Stage di usianya yang masih muda. Namun, mereka juga tidak berani berbicara. Mereka tidak ingin menyinggung yang lebih tua. Apa menurutmu mereka akan berbicara untukmu? Penatua Su bertanya dengan marah. Tubuhnya mendidih dengan ki. Lin Xiao menyipitkan matanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa menjauh darimu, Tetua Su? Jika besok Desa Merah datang ke sini, jangan salahkan aku karena kejam. Desa Merah. Desa mereka bukan satu-satunya yang tinggal di daerah ini. Sementara Red Village terletak cukup jauh, mereka bisa mencapai tempat itu hanya dalam waktu 1 hari. Jika Lin Xiao memberi tahu Desa Merah tentang penampilan perwakilan sekte, tidak mengherankan jika mereka datang ke sini dan meminta perwakilan untuk membawa mereka juga. Penatua Su marah, kamu berani. Coba aku. Pada saat ini, Lin Xiao tidak lagi terlihat seperti pemuda biasa yang ceria. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan tekad. Dia tidak pernah memiliki keterikatan dengan desa ini karena tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Hanya beberapa dari mereka yang memperlakukannya secara normal sementara yang lain lebih suka mempersulitnya. Mengapa dia harus merasa tidak enak untuk mereka? Kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Kamu. Hentikan, Penatua Su. Penatua Su melangkah maju dan menghentikan Penatua Su menyerang anak kecil itu. Dia menatap Lin Xiao dengan tatapan penuh arti. Kamu telah melihat sendiri bahwa bocah Su Han jatuh sendiri. Lin Xiao jauh darinya. Penatua Su. Su Hei terkejut. Mengapa penatua ini memilih untuk memihak Lin Xiao saat ini? Dia pasti merusak pohon itu. Apakah kamu melihatku melakukan itu? Lin Xiao bertanya sambil mencibir. Akulah yang paling banyak menggunakan pohon itu. Jika aku merusaknya, apakah kamu mengatakan bahwa aku sengaja mencoba membuat diriku jatuh ke tebing? Penatua Su tertegun. Sekarang dia memikirkannya, apa yang dikatakan Lin Xiao benar, jika Lin Xiao benar-benar merusak akar gantung, itu berarti dia mencoba bunuh diri. Lagi pula, orang yang paling banyak menggunakan akar gantung adalah Lin Xiao. Kamu bohong. Kamu pasti merusak semuanya. Bodoh. Lin Xiao meludah dan menolak berbicara dengan Su Hei lagi. Sejak kapan pemimpin regu berburu ini menjadi bodoh? Dia merasa kecerdasannya akan dihina jika dia tetap tinggal dan berdebat dengan Su Hei lebih lama lagi. Jika Lin Yun atau Wen Ren Yu tahu apa yang dia pikirkan, mereka pasti akan berkata, "Kamu sudah bodoh. Anda, masih ingin membuatku bersalah? Jangan salahkan aku karena meninggalkan desa jika kau melanjutkan omong kosongmu." Ekspresi Lin Xiao dingin dan tidak berperasaan. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, mereka akan berpikir bahwa itu adalah wajah Lin Xiao yang biasa. Dia tampak menakutkan dan mendominasi saat ini. Penatua Su tertegun. Dia masih ingin menghukum Lin Xiao bersalah atas apa yang telah dia lakukan, tetapi penduduk desa di sini sudah gelisah. Mereka menatap Tetua Su dan Tetua Su, mencoba mencari tahu apa yang diinginkan kedua tetua ini. Haruskah mereka memihak Penatua Su? Atau haruskah mereka memihak Penatua Su? Pikiran mereka kacau karena tidak ada yang tahu apa yang harus mereka lakukan lagi. Jarang kedua tetua itu menunjukkan pendapat yang berbeda. Kita bicarakan ini nanti. Penatua Su akhirnya mengalah. Namun, tubuhnya masih gemetar karena marah. Di sisi lain, Lin Xiao bertindak seolah-olah dia tidak peduli dan pergi begitu saja. Di belakangnya, Lin Yun mengikuti tanpa repot-repot melihat para tetua dan penduduk desa di sana.
Sikap kasar mereka akan membuat orang gatal untuk memukul mereka, tetapi saat ini, tidak ada yang berani bergerak. Bab 65, Agenda Tersembunyi. Mengapa Anda menghentikan saya, Penatuasu? Penatuasu bertanya dengan nada dingin ketika kedua anak muda itu sudah menghilang di kejauhan. Penatuasu menggosok dagunya. Su Han sudah meninggal. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Jika bukan karena si brengsek Lin Xiao, anakku tidak akan mati. Pada saat ini, Penatuasu sangat berduka. Su Han adalah putranya yang paling berbakat dan juga yang dia andalkan. Tanpa Su Han, dia merasa seolah-olah berada di ambang kehancuran. Ketika dia melihat Su Hei menyerang Lin Xiao, dia berpikir bahwa Su Hei akan mampu menyelesaikan skor dan membunuh Lin Xiao. Siapa yang mengira Lin Xiao dan Lin Yun malah bisa melukai putranya? Dia tidak bisa menerima ini. Penatuasu memandang Penatuasu dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, kamu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Katakan kenapa kau berpikir dengan dia. Alih-alih menjawab, Penatuasu hanya memberinya tatapan penuh arti. Seolah-olah dia mengejek Tetuasu namun penampilannya masih terlihat sepantasnya. Sulit untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya dengan ekspresi seperti itu. Menjawab. Desir. Tetuasu menjauh dengan langkah gesit. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pikirkan tentang apa yang bisa kamu berikan padaku, Penatuasu. Wajah Penatuasu langsung memucat. Pada saat ini, dia akhirnya ingat bahwa satu-satunya alasan Penatuasu akan mendukungnya di masa lalu adalah karena dia berjanji untuk memberkati Su Qin dan Su Han. Sekarang Su Han telah meninggal. Apakah dia akan memberikan Su Hei? Perbedaan usia mungkin besar, tetapi bagi kultivator, itu tidak terlalu penting. Lagi pula, mereka bisa hidup selama ratusan tahun. Sementara body training stage tidak terlalu meningkatkan umur mereka, itu masih lebih dari 100 tahun. Apa artinya perbedaan 10 tahun? Itu tidak terlalu penting. Anda, ayah, ayo kembali dulu, saran Su Hei. Dia menahan rasa sakit yang menyiksa di dalam tubuhnya. Awalnya, dia mengira dia hanya diracuni oleh racun biasa. Tapi sepertinya tanaman itu cukup berbahaya. Dia tidak tahu seberapa buruk nasibnya bisa terluka oleh tanaman seperti itu pada saat ini. Ah, kamu terluka, ayo kembali. Tidak peduli seberapa besar keluhan yang dimiliki Penatuasu, dia tahu bahwa dia harus memprioritaskan putranya terlebih dahulu dan mendapatkan pertolongan pertama secepat mungkin. Adapun hal-hal lain, mereka bisa menunggu nanti. Melihat para sesepuh berbalik dan pergi, penduduk desa pun bubar. Namun, pembicaraan tentang bagaimana Su Han meninggal dan konflik dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Hanya dalam waktu beberapa jam, hampir semua orang tahu tentang masalah ini. Saudara laki-laki. Sementara penduduk desa sibuk mengobrol dengan diri mereka sendiri, Lin Xiao dan Lin Yun kembali ke rumah mereka. Lin Yun sedang melihat saudaranya dengan ekspresi tidak pasti. Seolah-olah dia ingin tahu apakah semuanya berjalan sesuai rencana Lin Xiao atau tidak. Lin Xiao berhenti tidak jauh dari rumahnya. Tidak ada penduduk desa di sekitarnya. Setelah para tetua pergi, tidak ada lagi yang ingin mengganggu kedua saudara kandung itu. Iya, Yun. Apakah itu akar yang menggantung? Oh, itu sudah tua, jawab Lin Xiao tidak peduli. Lin Yun melirik ekspresi kakaknya. Dia bisa melihat sedikit senyuman di sudut mata kakaknya, jadi dia bisa menebak bahwa itu pasti disengaja. Lin Xiao telah melakukan perjalanan menggunakan akar gantung selama bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa dia adalah yang paling mahir ketika berbicara tentang akar gantung itu. Namun, masih ada sesuatu yang dia khawatirkan. Apakah Penatuasu akan membantu kami? Kenapa menurutmu dia akan membantu kita? Lin Xiao mengangkat alisnya. Aku yakin orang yang menghasut Su Han untuk datang ke sini adalah Tetuasu itu. Kalimat itu melumpuhkan Lin Yun sejenak. Dia menatap kakaknya dengan tatapan tak percaya. Apa? Bukankah sudah jelas? Su Han mungkin impulsif, tapi dia tidak sebodoh itu. Dia tidak akan datang ke sini hanya untuk mencari masalah bagiku jika tidak ada yang istimewa. Pasti ada sesuatu yang memicunya, jawab Lin Xiao. Adapun apa itu, dia tidak tahu.
Dia hanya memiliki firasat ini ketika dia melihat Penatua Su berdiri untuknya. Para tetua cerdas, jadi mereka tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkan mereka. Lin Xiao percaya bahwa ada sesuatu yang Elder Su inginkan darinya. Tapi apa? Dia miskin, bahkan sangat miskin. Selain beberapa tanaman yang cukup berharga yang dia simpan sendiri, tidak ada lagi yang dia miliki. Oh, Lin Yun jatuh ke dalam kontemplasi yang mendalam, bertanya-tanya mengapa sesepuh itu ingin membantu mereka. Sekarang Lin Xiao membicarakannya secara terbuka, dia tahu pasti bahwa Lin Xiao benar dan pasti ada agenda tersembunyi. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah apa? Pokoknya, ayo pindahkan barang-barang kita ke dalam gua. Kami hanya memiliki beberapa tanaman berharga, kan? Lin Xiao bertanya balik. Dia berpikir untuk membiarkan tanaman tetap di sana sehingga ketika mereka pergi di masa depan, mereka tidak perlu khawatir membawa apapun. Benar. Lin Yun melangkah masuk dan melihat tamannya dengan sakit hati. Namun, dia tahu bahwa ketika badai datang, akan lebih baik untuk bersiap. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.